Dengan keseimbangan semua cakra itu tadi, akhirnya nanti kunci sukses untuk menuju ke depan itu akan semakin cepat terwujud. Lamun wus lingsir wengi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Rahayu, rahayu, rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang kodam pendamping yang biasa mendampingi manusia. Jadi manusia itu, setiap orang pasti mempunyai kodam pendamping. Nah, kodam pendamping ini adalah unsur-unsur daripada hewan atau sifat dan karakter hewan yang ada di dalam diri manusia. Jadi sebelumnya kita harus menyadari dulu bahwa diri kita ini terdiri dari badan jasmani juga badan rohani. Nah, dalam penciptaan awal manusia, Tuhan yang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu adalah melibatkan semua unsur-unsur seluruh dunia ini. Jadi bisa diibaratkan manusia ini adalah mikrokosmosnya. Jadi gambaran terkecil daripada dunia ini adalah ada pada diri manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, manusia itu tidak lepas daripada unsur-unsur yang mempunyai sifat dan karakter hewan itu tadi. Nah, biasanya hewan yang unsurnya dominan di dalam diri kita itu, orang sekarang menyebutnya itu kodam pendamping. Jadi kodam pendamping itu sebenarnya adalah sifat atau karakter daripada pribadi manusia yang ditimbulkan dari unsur yang sempat terbentuk, yaitu yang berupa hewan-hewan penjaga. Jadi yang ada adalah unsur sifat dan karakternya. Nah, di sini yang pertama kali kita bahas adalah hewan pendamping untuk manusia, yaitu yang berupa kera. Jadi yang pertama ini adalah hewan pendamping yang berupa kera atau monyet. Jadi kalau cakra dasar manusia, jadi ini tempatnya adalah di cakra dasar. Jadi monyet atau gambaran daripada sifat dan karakter monyet atau kera itu berada di cakra dasar. Nah, sifatnya kalau yang dominan adalah cakra dasarnya itu tadi adalah kera, maka biasanya itu mempunyai sifat dan karakter yang mencintai dunia, atau bisa dikatakan mencintai materi, atau bisa dikatakan juga orangnya tamak. Jadi kalau orang yang mempunyai sifat dan karakter yang mencintai dunia atau mempunyai sifat dan karakter mencintai materi lebih besar, artinya cakra dasar itu yang dominan adalah sifat kera. Jadi kodam pendampingnya adalah kodam pendamping kera. Nah, kemudian kalau yang cakra seksnya itu adalah kuat atau dominan, maka kodam pendampingnya adalah macan. Jadi yang kedua ini binatang macan atau harimau. Jadi unsur dan sifat serta karakter daripada harimau itu dominan berada di cakra seks manusia. Jadi kalau cakra seksnya kuat atau dominan, itu artinya kodam pendampingnya adalah harimau atau macan itu tadi. Ya, biasanya sifat dan karakternya
adalah keinginannya itu sangat kuat. Kemudian juga orangnya optimis, kemudian juga pemberani. Di samping itu mempunyai minat seks yang besar. Jadi kalau seseorang mempunyai sifat yang keinginannya sangat kuat, kemudian juga orangnya optimis, dan kemudian punya keberanian yang luar biasa, dan kemudian punya minat seks yang besar, artinya orang tersebut berada dalam cakra seks. Artinya juga orang tersebut itu kodam pendampingnya adalah macan. Jadi unsur atau sifat dan karakter harimau lah yang berperan penting dan dominan. Ya, ini ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah hewan ular. Jadi hewan ular itu menempati cakra solar plexus. Ya. Jadi hewan ular itu menempati cakra solar plexus. Artinya juga orang yang mempunyai kodam pendamping ular itu biasanya cenderung mempunyai semangat hidup yang baik. Di samping itu juga ketika semangat hidupnya baik, maka penyakit-penyakitnya pun juga besar biasanya. Nah, di samping itu juga orangnya cenderung misterius dan gampang berubah-ubah sikapnya. Jadi dalam bersikap itu kurang tegas, biasanya sering sikapnya berubah-ubah. Inilah orang yang cenderung mempunyai kodam pendamping ular atau berada di dalam cakra solar plexus. Jadi yang dominan adalah karakter dan sifat daripada hewan ular itu tadi, yaitu semangat hidup yang baik, kemudian juga mempunyai penyakit-penyakit hati terutama itu juga besar karena semangat hidupnya tinggi. Di samping itu juga orangnya misterius dan sikapnya biasanya sering berubah-ubah. Itu ya. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4 adalah disimbolkan kodam pendampingnya berupa kuda terbang. Nah, ini berada di cakra jantung. Jadi kuda terbang atau simbol daripada kuda terbang itu berada di cakra jantung. Nah, cakra jantung ini mempunyai sifat yaitu suka memberi, kemudian juga melayani, kemudian juga berbakti dan mempunyai cinta kasih yang bagus dan juga baik hatinya. Nah, jadi kalau orang yang mempunyai sifat suka memberi, kemudian welas asih, melayani, kemudian juga mempunyai cinta kasih terhadap sesama dan baik, itu berarti mempunyai kodam pendamping yang disimbolkan kuda terbang atau yang dominan adalah cakra jantungnya. Jadi ini sebagai simbol bahwa supaya kita bisa naik tinggi di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita ini kan di samping jasmani kan ada rohani, ada jiwa. Jadi kita ini adalah jiwa yang terbungkus badan wadak. Nah, jiwa ketika akan naik ke hadapan Tuhan yang Maha Kuasa, itulah kendaraannya kuda terbang itu tadi. Nah, kuda terbang itu tadi adalah kebaikan, cinta kasih, dan baik hatinya. Itulah kuda terbang. Itu kodam pendamping daripada cakra jantung. Nah, yang selanjutnya hewan yang juga menjadi pendamping manusia itu adalah babi, yaitu hewan babi. Jadi simbol daripada hewan babi ini menempati cakra tenggorokan. Jadi di cakra tenggorokan ini simbolnya adalah hewan penjaganya adalah babi. Yang artinya rasa ingin tahunya itu besar. Jadi kalau seseorang mempunyai rasa ingin tahu yang besar, artinya dia berada yang dominan adalah cakra tenggorokannya. Di samping itu juga
kurang bisa untuk kuat, artinya agak lemah orangnya. Di samping itu juga memang kurang disiplin. Jadi orang yang cenderung kurang disiplin itu berarti juga masih berada dalam cakra tenggorokan dan mempunyai keinginan yang kuat untuk terus tumbuh di dalam hidupnya. Jadi keinginan untuk terus tumbuh, untuk terus bergerak itu juga kuat. Itu artinya orang tersebut yang dominan adalah cakra tenggorokan. Yang paling utama adalah rasa keingintahuan yang besar. Nah, itu disimbolkan dengan kodam pendamping yaitu babi. Yang selanjutnya, hewan yang juga menjadi pendamping manusia adalah hewan merak. Jadi ini yang nomor 6 adalah hewan merak. Nah, hewan merak ini berada di cakra ajna. Jadi di sini nih tempatnya. Ini disimbolkan oleh hewan merak. Nah, artinya orang tersebut itu biasanya mempunyai kesadaran yang bagus, kemudian mempunyai akal yang baik, cara berpikirnya logis, kemudian cara berpikirnya juga realistis. Artinya orang tersebut itu pandai, dan dalam mencari ilmu biasanya sangat rajin orang tersebut. Nah, itu disimbolkan oleh hewan merak yang berada di cakra ajna. Nah, selanjutnya yang terakhir ini yang nomor 7 adalah hewan naga. Jadi hewan naga ini adalah pendamping daripada orang yang dominan dalam cakra mahkota. Jadi tempatnya naga adalah di cakra mahkota. Nah, di cakra mahkota ini biasanya mempunyai sifat dan karakter. Orang tersebut itu mempunyai sifat dan karakter spiritualitasnya tinggi. Jadi mempunyai daya spiritual yang tinggi. Kemudian juga di samping itu orangnya keras kepala. Karena apa? Dia spiritualitasnya tinggi. Kadang-kadang memang dibarengi dengan keras kepala. Ini sebagai keseimbangannya. Dan semaunya sendiri biasanya, karena mempunyai power yang besar. Nah, ini yang harus dibenahi adalah sebenarnya mempunyai keras kepala ini. Ketika powernya besar, ini harus diimbangi dengan laku-laku tirakat. Nah, ini untuk menyeimbangkan supaya power yang besar tadi yang dimiliki oleh cakra mahkota tadi akan seimbang. Jadi nanti keras kepala, kemudian nanti yang keras kepala dan juga agak sombong itu nanti bisa dinetralisir. Itulah hewan naga. Jadi hewan naga ini berada di cakra mahkota. Jadi itu tadi sebenarnya adalah simbol-simbol atau unsur-unsur yang terbentuk oleh hewan-hewan penjaga itu tadi. Jadi hewan penjaga manusia ini tadi itu sebagai simbol dan unsur-unsurnya itu masuk ke dalam sifat dan karakter manusia. Jadi ketika orang mengatakan bahwa kodam pendampingnya itu seumpama naga, artinya orang itu tadi itu cakra mahkotanya sudah dikuasai. Artinya naga itulah yang berada di dalam cakra mahkota dan orangnya cenderung mempunyai spiritual yang sangat bagus. Jadi itu gambaran atau 7 hewan sebagai pendamping manusia, atau bisa dikatakan itulah kodam-kodam pendamping manusia. Nah, dengan mengerti kodam-kodam pendamping manusia itu tadi, kita harus menjaga keseimbangan. Artinya di antara cakra-cakra yang sudah ada itu tadi, yaitu mulai dari cakra dasar, kemudian juga cakra seks, kemudian cakra solar plexus, dan juga cakra jantung, kemudian cakra tenggorokan, cakra ajna, dan cakra mahkotanya harus seimbang. Tidak boleh satu di antaranya lebih dominan. Jadi kuncinya adalah keseimbangan semua cakra.
Dengan keseimbangan semua cakra itu tadi, akhirnya nanti kunci sukses untuk menuju ke depan itu akan semakin cepat terwujud. Nah, untuk menjadi seimbang itu tadi, orang Jawa biasanya adalah menggunakan laku tirakat, dengan berpuasa, kemudian juga dengan mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itulah bahasan kita kali ini, dan coba panjenengan cek sampai kira-kira yang dominan di diri panjenengan apa, atau mungkin kodam pendampingnya kera, ataukah merak, ataukah itu kuda terbang atau naga. Monggo silahkan komentar di kolom komentar. Sekali lagi, terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.